Untuk alat dan bahan yang kita perlukan, yang pertama adalah bawang bombay, lidi atau tusuk gigi, pisau, talenan, air, media. Di sini media yang digunakan adalah campuran dari kokofit, pupuk kandang, dan sekam bakar. Dan untuk alat dan bahan yang terakhir, kita perlukan gelas plastik. Selanjutnya ke pemilihan benih. Syarat benih unggul yang pertama adalah bebas dari hama, tidak busuk, keras dan berisi, siung besar, bawang berusia tua, berkualitas bagus dan utuh. Dipilih bawang bombay yang masih terbungkus atau belum terkelupas. Lanjut kepada penyemaian bombay. Untuk perlakuan 1, bawang bombay dipotong menjadi 2 bagian dan yang akan ditanam adalah bawang bombay pada bagian akar. Selanjutnya isi air ke gelas aqua, lalu kita tanam bawang bombay dengan disangga menggunakan lidi. Perlakuan 1, bawang bombay dibelah menjadi 2, disemai menggunakan media air. Untuk perlakuan yang kedua, bawang bombay dipotong menjadi 2 bagian dan yang akan ditanam adalah bawang bombay pada bagian akar. Selanjutnya, lubangi gelas plastik dengan tujuan sirkulasi air ketika bawang bombay disiram. Kemudian isilah media tanah yang tadi sudah disiapkan ke dalam gelas plastik tersebut. Ratakan tanah yang tadi sudah disiapkan, lalu siram terlebih dahulu menggunakan air. Lalu letakkan bawang bombay yang tadi sudah dipotong di atasnya. Perlakuan 2, bawang bombay dibelah menjadi 2, disemai dengan media tanah. Untuk perlakuan 3, isi air ke dalam gelas plastik, lalu letakkan bawang bombay di atasnya. Nah, untuk perlakuan 3, bawang bombay disemai dengan menggunakan media air. Untuk perlakuan 4, kembali kepada media tanah. Isi tanah ke dalam gelas plastik yang sudah dilubangi. Selanjutnya siram tanah terlebih dahulu, lalu tanam bawang bombay di atasnya. Untuk perlakuan 4, disemai utuh menggunakan media tanah. Perlakuan kelima, potong bagian ujung atas bawang bombay. Jika memotong bagian ujung atas bawang bombay, maka akan mempercepat tunas. Kemudian isi air ke dalam gelas plastik, lalu sangga bawang bombay menggunakan lidi. Perlakuan kelima, disemai dengan ujungnya sedikit dipotong dengan media air. Untuk perlakuan keenam, potong bagian ujung atas bawang bombay, lalu isi tanah ke dalam gelas plastik, lalu siram. Kemudian tanam bawang bombay di atasnya. Perlakuan keenam dilakukan dengan disemai dengan ujungnya sedikit dipotong di media tanah. Simpan bawang bombay di tempat yang sejuk dan tidak terkena matahari langsung. Kemudian kita akan mereview perkembangannya. Pada hari kedua, untuk perlakuan 2, ditambah bawang bombay yang dikupas dan dibagi menjadi 2. Dan untuk perlakuan yang keempat, ditambahkan bawang bombay yang dikupas namun masih utuh. Hal ini dilakukan untuk melihat pengaruh pengelepasan kulit pada bawang bombay yang dibagi menjadi 2 dan yang utuh. Jangan lupa untuk menyiram atau menambahkan air selama masa penyemaian. Diusahakan penyiramannya jangan terkena pada bagian bawang bombay yang dipotong. Ini dia bawang bombay pada hari ke-7, bisa dilihat pada perlakuan 1 yang paling menonjol. Pertumbuhan akarnya terlihat sudah panjang dan tunasnya mulai muncul, sementara pada perlakuan lain belum ada terlihat mencolok. Masuk pada hari ke-13, bawang bombay rata-rata perlakuannya sudah menunjukkan akar. Untuk perlakuan 1 dan perlakuan 2 terlihat tunasnya sudah mulai tumbuh. Sementara itu, pada perlakuan lain belum terlihat pertumbuhan tunas. Untuk bawang bombay yang dikupas terlihat muncul warna kecoklatan yang menunjukkan bahwa tanaman bawang bombay mulai membusuk. Pada hari ke-18, kita lihat pada masing-masing perlakuan pertumbuhan bawang bombay. Akarnya sudah semakin banyak. Namun untuk pertumbuhan tunasnya masih terlihat pada perlakuan 1 dan perlakuan 2 saja. Sementara pada bawang bombay yang dikupas, terlihat warnanya semakin coklat kehitaman, seperti akan busuk, dan sejauh ini belum ada tanda-tanda pertumbuhan pada bawang bombay yang dikupas. Pertumbuhan pada hari ke-25 bisa dilihat untuk semua perlakuan. Akar terlihat sudah banyak. Pada perlakuan 4 terlihat perlakuan yang signifikan, karena pada perlakuan 4
sudah mulai muncul tunas dan sudah mulai tinggi. Sementara perlakuan 1 dan perlakuan 2 pertumbuhan tunasnya sedikit lebih lambat. Dapat kita lihat juga pada bawang bombay yang dikupas yang terlihat sudah mulai busuk dan tidak menunjukkan pertumbuhan sehingga akan dieliminasi atau disingkirkan. Masuk pada hari ke-33 setelah tanam, kita lihat pertumbuhan akarnya masing-masing perlakuan sudah semakin banyak, sedangkan pada perlakuan 4 sudah semakin tinggi dan beberapa hari lagi siap untuk pindah tanam. Kita lihat pada perlakuan 1 dan perlakuan 2 pertumbuhan tunasnya sedikit lebih lambat. Masuk hari ke-38, kita lihat masing-masing perlakuan pertumbuhan akar bawang bombay semakin bertambah banyak lagi, sementara untuk pertumbuhan tunas masih pada perlakuan 1 dan perlakuan 2, tetapi pertumbuhan tunasnya masih sangat lambat. Sedangkan pertumbuhan tunas pada perlakuan 4 sudah mulai sangat cepat dan siap untuk pindah tanam. Daripada perlakuan 4, bisa lebih dari 1 tunas yang pindah tanam. Selanjutnya kita masuk kepada pindah tanam. Di sini bawang bombay dipindah tanam pada hari ke-46 atau pada usia 46 hari. Di sini sebenarnya bawang bombay bisa dipindah tanam sebelum 46 hari. Namun mengapa dipindah tanam pada hari ke-46? Karena alasannya akan menunggu perlakuan lain untuk tumbuh tunasnya, tetapi pertumbuhan tunasnya sangat lambat. Sementara pada perlakuan 4, pertumbuhan tunasnya sudah sangat cepat dan besar, sehingga memutuskan untuk pindah tanam keseluruhan bawang bombay yang diharapkan pertumbuhan dan perkembangannya lebih tepat di media tanam baru atau di media yang lebih besar dengan nutrisi yang cukup. Masuk pada tahap keempat, akan dilakukan pindah tanam bombay. Caranya cukup mudah, yaitu kita masukkan media tanah ke dalam polybag. Setelah itu, untuk bawang bombay yang ditanam di media air akan langsung diambil saja dan ditanam. Sementara untuk bawang bombay di media tanah, dirobek atau digunting gelas plastiknya, kemudian ditanam. Tidak boleh langsung dicabut, karena dapat merusak akarnya dan membuat tanaman mati ketika ditanam. Kita tanam untuk perlakuan 1, masuk kepada perlakuan 2, selanjutnya pindah tanam pada perlakuan 3, khusus untuk bawang bombay pada perlakuan 4 atau bawang bombay yang sudah tumbuh tunas, maka akan sedikit berbeda. Pada perlakuan 4 dapat kita lihat bahwa bawang bombaynya bertunas sekitar 3. Caranya kita potong dulu pada bagian ujung bawang bombaynya kanan dan kiri. Kemudian dikupas umbi bawang bombay. Setelah itu kita pisahkan batang bawang bombay. Nah, di sini kita bisa lihat 3 batang bawang bombay, lalu kita tanam masing-masingnya. Diusahakan pada saat penanaman kita tanam sampai ke ujung umbinya pada batang bawang bombay. Kita tanam keseluruhan pada masing-masing batang bawang bombay pada perlakuan 4. Selanjutnya kita lakukan pindah tanam bawang bombay pada perlakuan 5. Selanjutnya kita lakukan pemindahan tanam bawang bombay untuk perlakuan 6.
Ini dia hasil bawang bombay yang telah dipindah tanam dari perlakuan 1 hingga perlakuan 6. Sekian video ini, semoga dapat membantu. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.